Assalamualaikum, selamat pagi sahabat dimanapun berada. Sahabat bisa lihat ini adalah pohon mangga yang kita tanam di pot. Pohon ini kita tanam dari biji, kemudian kita lakukan penyambungan dan kita tanam ke pot. Dengan teknik menanam seperti ini, kita akan bisa mendapatkan pohon yang masih kecil sudah bisa berbuah dan nanti dia akan rajin berbuah dan berbuah lebat. Saksikan video ini sampai selesai agar kita bisa sama-sama belajar bagaimana cara menanam dan merawat pohon mangga agar bisa berbuah yang rajin dan yang banyak. Sahabat, sebelumnya saya ingin mengingatkan, sebenarnya kemampuan untuk bisa kita bercocok tanam itu kan sebenarnya merupakan saripati ilmu yang dipelajari dari pengalaman berpuluh bahkan beratus-ratus tahun sebenarnya. Karena itu kalau kita memang ingin bisa menguasai teknik bercocok tanam dan berkebun ini, sahabat harus bersabar dan belajar, ya. Karena itu saksikan video ini sampai selesai karena saya berjanji akan banyak informasi sepanjang video ini yang saya akan jelaskan bagaimana caranya agar kita bisa menanam pohon mangga di pekarangan rumah, baik di pot ataupun di pekarangan, agar dia bisa berbuah yang lebat, yang banyak dan cepat berbuah. Dan satu lagi nanti saya juga akan menceritakan bagaimana tips agar pohon mangga yang sudah berbunga itu jangan rontok bunganya. Nah, saksikan videonya sampai selesai, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum. Sahabat, kalau kita membeli mangga di pasar, jenis mangga apa saja, setelah kita makan, kita kupas, bijinya ini jangan dibuang. Ini bisa kita tanam dan kita istilahnya manipulasi agar dia bisa nanti kita tanam di pot dan berbuah lebat. Caranya gampang. Ya, ini biji yang seperti ini, ya. Ini kan bagian tangkai, ini bagian ujung. Bagian tangkainya ini kita potong saja. Potong kira-kira 1 atau 2 cm. Boleh pakai parang, boleh pakai pisau atau apa aja ya. Kemudian Allahu Akbar. Maaf. Ini kita kupas. Kita lakukan pengupasan. Ini kita kupas dan kita ambil ujungnya. Seperti ini ya. Nah, ini juga contoh yang sudah saya kupas. Nah, ini terlihat seperti ada potongan di bagian pangkalnya. Nah, ini nanti akan timbul tunas di sini, nggak apa-apa. Nah, ini kita siapkan polybag ukuran 10. Sebelumnya, sebelum kita melakukan penyemaian, kita siram dulu. Kita siram dulu. Nah, setelah disiram, maka biji yang sudah kita tanam tadi kita letakkan mendatar atau bagian ujung ini di bagian bawah, tapi lebih baik mendatar aja supaya lebih aman ya. Nah, seperti ini. Kemudian dia harus tertimbun semua, tetapi jangan terlalu dalam ya, atau dikeluarkan sedikit saja. Kita lubangi sedikit. Nah, seperti ini kalau mau dilihat nih ya, seperti ini. Ini nanti sekitar seminggu dia akan seperti ini jadinya sahabat. Nah, ini dilihat ya, dia sudah akan mulai muncul akar tunggang. Nah, ini seperti ini ya. Nah, kemudian nanti dia akan seperti ini dan seperti ini. Kemudian kalau dia sudah seperti ini sekitar 3 bulan ya, dia akan bisa kita sambung. Nah, cara menyambungnya itu kita ambil entres. Entres ini adalah pohon mangga yang sudah pernah berbuah. Ambil ujungnya. Nah, kunci keberhasilannya entres ini harus sama dengan besar batang yang akan kita sambung, atau sedikit lebih besar nggak apa-apa, tapi jangan lebih kecil ya. Cari entres dari pohon mangga yang memang sudah pernah berbuah dan bagus buahnya. Nah, kelebihan dari kita menanam dengan sistem ini, yang dari biji kemudian kita sambung, ini kan nanti ada akar tunggang ya. Akar tunggang ini merupakan penunjang nanti mangga ini bisa bertumbuh sehat dan rajin berbuah. Nah, tetapi kalau dia tidak kita lakukan sambung, maka kalau kita tanam seperti ini aja di tanah, dia akan lama sekali berbuahnya. Karena itu kita akan melakukan penyambungan dengan entres atau batang atas pohon mangga yang sudah pernah berbuah. Kita langsung praktek ya.
Nah, ini kita kurangin daunnya agar mengurangi penguapan ya. Nah, agar mengurangi penguapan. Oh ya, satu lagi. Agar ini berhasil, sebenarnya kalau dia sudah kita tanam seperti ini, agar dia tumbuh bagus, ini sebaiknya kita tutup aja sebentar dengan kain goni. Jadi tutupnya agar penguapan jangan terlalu tinggi, tetapi bukan ditutup secara rapat ya, dengan kain goni atau plastik mulsa atau kain apa saja boleh ditutup ya. Nanti kalau sudah tunas seperti ini, baru kita lepaskan penutupnya. Nah, ini sudah kita dapatkan batang atas. Kemudian kita pilih yang ini ya. Nah, ini bisa kita pilih. Kita lakukan pemotongan di sini. Misalnya ya. Potong rata saja. Ya. Kemudian boleh dilihat di zoom di sini. Ini kita lakukan pembelahan pada batang bagian bawah. Secukupnya saja. Kemudian ini kita bentuk seperti huruf V ya, agar bisa masuk ke batang bawah yang sudah kita siapkan. Nah, seperti ini sahabat, coba dilihat ya. Huruf V, kemudian ini dibelah, dan ini kita masukkan ke dalam. Setelah dimasukkan, kita lakukan pengikatan dengan tali rafia atau tali goni atau parafilm atau plastik, boleh apa saja. Ini kita ikat ya. Nah, kalau sudah dilakukan penyambungan seperti ini, maka agar ini sambungannya bisa jadi dan tumbuh dengan bagus, kita harus melakukan penyungkupan. Untuk skala penyungkupan yang banyak, misalnya kita bisa membuat sungkup dari plastik UV yang kita cagak dengan rangka bambu, kemudian ini kita susun di bawah semuanya ya. Tetapi kalau untuk skala rumah tangga seperti ini, saya pikir ini cukup sungkup yang seperti ini aja ya, seperti yang biasa. Nah, ini untuk mencegah penguapan agar tidak terjadi kegagalan dalam proses perkembangannya. Oh ya, ini sering sekali ditanyakan sama sahabat yang menonton video saya. Pada waktu disungkup ini, bagaimana cara menyiramnya? Jangan disiram, jangan dibuka-buka ya. Kalau ini dibuka-buka, digeser-geser, sambungannya nanti bisa nggak jadi dan mati. Cara menyiramnya, kita cukup kalau memang terlihat kering sekali, ini kan kita letak di tanah, kita siram pada bagian bawah aja. Polybag ini kan masih ada, bisa menyerap sedikit ya, karena ada lubang-lubangnya. Jadi itu adalah tips agar sambungan ini jangan gagal, jangan dibuka-buka ya. Nah, setelah ini, 1 bulan, dia akan muncul tunas seperti ini. Nah, kalau dia sudah seperti ini muncul tunas, ini mohon maaf ya, saya bersihkan dulu. Setelah dia muncul tunas seperti ini sungkup bisa dibuka dan bisa kita pindahkan ke polybag yang lebih besar. Kemudian tahap selanjutnya mungkin bisa dilihat seperti ini. Sebentar, ada apa? Silakan, lanjut. Ya, silakan. Maaf ya sahabat, tadi anak saya. Jadi ini, kalau sudah seperti ini, batangnya sudah mulai mencoklat, ini sudah bisa kita buka plastiknya ya. Plastik sambungannya bisa kita buka. Hati-hati jangan melukai batang utama. Nah, ini penting agar pertumbuhan batang jangan terganggu kalau nggak kita buka. Nah, pada fase yang seperti ini, tanaman sudah siap kita pindahkan ke polybag yang lebih besar ataupun ke pot ya. Nah, ini sahabat bisa lihat dalam beberapa bulan nanti dia akan berbunga seperti ini. Nah, di sini kita dibinjai bibit yang sudah berbunga dan berbuah atau siap berbuah, kita jual dengan harga sekitar 50.000. Kalau para sahabat yang berminat nanti bisa menghubungi biar kita bantu hubungkan dengan para penangkar dan pembudidaya mangga unggulan yang ada di sini. Jenisnya
kalau saya boleh sarankan, ada Tongdam, Lokmai, Harum Manis, dan beberapa jenis yang lain yang memang gampang berbuah ya. Nah, setelah ini kita akan praktek bagaimana cara menanamnya di pot agar bisa cepat berbuah ya. Nah, cuman satu tips ya sahabat, saya ingin mengatakan, jika dia sudah berbunga seperti ini, kan sering sekali orang mengeluh kenapa mangganya rontok. Nah, salah satu tips selain tips-tips yang lain adalah mangga ini dia merupakan salah satu jenis tanaman yang membutuhkan penyerbukan silang. Jadi kalau dia hanya ditanam satu pohon di rumah kita, di halaman kita, maka dia akan susah untuk bisa melakukan penyerbukan sempurna sehingga bunganya gampang rontok. Dia butuh pohon lain yang bisa saling menyerbuk satu sama lain. Karena itu kalau mau menanam mangga, saran saya tanamlah lebih dari satu. Ini juga berlaku pada tanaman alpukat, durian, dan beberapa tanaman yang memang memerlukan tanaman lain yang mungkin sama jenis walaupun berbeda varietas, tidak apa-apa. Tapi itulah dia ya pentingnya. Ayo kita belajar menanamnya di pot agar waktu dan durasinya tidak terlalu panjang ya. Ayo sahabat. Sahabat, kita akan praktek langsung cara menanamnya. Siapkan pot yang sudah dilubangi di bagian bawahnya. Diameternya sekitar boleh besar sebenarnya 50, 60. Kalau kecil seperti ini tidak apa-apa, karena saya memang suka selalu memindahkan. Nanti kalau sudah padat saya pindahkan lagi. Saya selalu suka menanam dari pot yang lebih kecil dulu. Nanti kalau udah setahun atau 2 tahun saya pindahkan ke yang lebih besar. Kemudian jangan lupa selalu meletakkan pecahan batu bata atau pecahan genteng ini di bawah ya, atau styrofoam juga bisa. Kemudian media tanam. Media tanam kita sudah belajar bagaimana cara membuat media tanam yang cocok untuk semua tanaman. Difermentasi, dicampur dengan benar, dikasih pupuk dasar. Kemudian setelah difermentasi dan jadi seperti ini, kita masukkan. Cara membuat media tanam, sekali lagi, silakan lihat di link deskripsi ya, sahabat ya. Nah, ini bisa kita bersihkan, kita fermentasi ulang ya media lamanya agar bisa dipakai lagi ya. Nah, setelah ini langkah selanjutnya adalah melakukan penyiraman. Kemudian agar tanaman ini bisa beradaptasi dengan bagus dan bunga-bunganya tidak rontok, sebaiknya kita meletakkan di tempat yang teduh dulu. Nah, adapun perawatan yang perlu kita lakukan terhadap tanaman mangga ini adalah biasanya kita melakukan pembersihan gulma, tanaman-tanaman yang tumbuh misalnya di sekitarnya kita buangin. Kemudian kita juga perlu melakukan pemangkasan sebetulnya. Kemarin saya sudah mengajarkan bagaimana cara pemangkasan 1, 3, 9, 27 yang bisa dipakai untuk hampir semua jenis tanaman buah ya. Sahabat bisa lihat di link deskripsi, nanti saya sertakan bagaimana cara membuat tanaman itu cepat berbuah dan berbunga ya. Di situ sudah dijelaskan. Termasuk tanaman mangga ini, di situ nanti akan diajarkan bagaimana cara pemupukannya, bagaimana cara pemangkasan, perawatan, pengendalian hama agar dia bisa berbuah yang cepat, baik ditanam di tanah maupun di pot. Sahabat harus menonton video tersebut, saya rasa itu bagus sekali dan sangat aplikatif untuk tanaman buah apa saja. Kemudian mungkin tips untuk mengatasi kerontokan. Kerontokan ini misalnya biasanya kan terjadi karena ada 4 kalau saya perhatikan. Yang pertama adalah kurang air. Karena itu kalau dia sudah berbunga harus dicukupin airnya. Kemudian yang kedua, kurang pupuk fosfor dan kalium. Karena itu kalau dia sudah berbunga dan berbuah, agar bunga dan buahnya tidak rontok, sebaiknya diberikan pupuk yang kaya akan fosfor dan kalium. Nanti cara pemupukan saya sertakan juga di link deskripsi ya. Kemudian satu lagi, adanya serangan hama. Jadi lalat buah, penggerek, wereng dan segala macam itu dia bisa menyebabkan bunga rontok dan pohon menjadi sakit. Jadi harus rutin memberikan perawatan pestisida ya. Kalau kita mau yang organik, kita bisa membeli di online namanya neem oil. Kalau mau buat sendiri, saya sudah buatkan juga cara membuat pestisida organik, ada di link deskripsi ya. Kemudian yang terakhir, salah satu juga faktor yang kadang dilupakan oleh para sahabat yang mungkin masih baru belajar menanam, salah satu zat yang sangat diperlukan agar bunga itu tidak rontok adalah kalsium. Nah, jadi sebaiknya kita memberikan juga pupuk kalsium ya, minimal sebulan sekali pada tanaman yang sudah berbunga dan berbuah. Saya pikir mungkin itu saja. Untuk pemupukan rutin biasanya kita hanya menggunakan NPK seimbang.
Kalau mau pakai yang organik ya silakan, NPK seimbang mungkin sebulan sekali saja. Dosisnya kalau untuk tanaman sekecil ini paling setengah sendok aja, sekitar ditaburkan di sekeliling tanaman ya. Kemudian kita juga bisa mengkombinasikan, memberikan pupuk kompos ataupun pupuk kandang 1 atau 2 genggam sekitar 1 bulan sekali. Kalau sudah berbuah dan berbunga, kita kasih pupuk pembungaan dan pembuahan. Waduh, saya mohon maaf, ini bakal panjang sekali durasinya. Saya mohon maaf, mungkin saya akhiri sampai di situ saja. Kalau sahabat yang ingin tahu lebih banyak, silakan ditanyakan di kolom komentar. Karena saya sih sebenarnya ingin menjelaskan lebih banyak, tapi banyak juga para sahabat itu yang komplain katanya videonya terlalu panjang dan bertele-tele. Padahal kan sebenarnya penjelasan ini penting sekali agar para sahabat itu bukan cuma bisa menanam, tetapi tahu setelah ditanam itu diapain. Nah, kalau para sahabat yang ingin bertanya, misalnya ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Saya akan menjawab semampu saya. Kalau sahabat juga menganggap ada manfaat yang bisa didapat dari video ini, silahkan share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih karena sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.